Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan, saya kelas A38. Saya di sini akan membahas tentang tiga hukum bacaan atau tiga tajwid, yaitu mim sakinah yang diberikan tugas oleh mata kuliah Qiraah, yaitu Ibu Husnul Khotimah. Baiklah, yang pertama yaitu izhar safawi. Nah, di izhar safawi ini kami diminta untuk memberikan syarat, dikatakan izhar safawi, dan bagaimana cara membacanya. Tentunya nanti kami akan kasih contoh di dalam Al-Quran. Baik, yang pertama adalah izhar safawi. Kalau kita berbicara tentang izhar safawi, ya, maka dikatakan izhar safawi yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, kecuali huruf mim dan ba. Artinya semua huruf hijaiyah itu kalau bertemu dengan mim mati, maka kecuali mim dan ba, maka disebut sebagai izhar safawi. Nah, kalau kita sebut huruf-huruf daripada izhar safawi itu, yang pertama adalah alif, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shod, shuin, bod, to, zo, ghain, ain, fa, qaf, lam, ka, nun, ha, waw, ya. Itu hurufnya, ya, kalau kita berbicara hurufnya. Nah, contoh bacaannya saya akan contohkan dalam surat Al-Fatihah, ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, di dalam ayat tersebut, yaitu surah Al-Fatihah ayat ke-7, ya, terdapat bacaan izhar safawi yang berada dalam satu kalimah dan dalam dua kalimah. Contoh dalam satu kalimah di sini yaitu an'amta, yaitu mim mati bertemu dengan ta. Sementara itu, contoh dalam dua kata yaitu terjadi pada alaihim ghairil, ya, alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, dalam surah Yasin, contoh izhar safawi adalah tentu banyak sekali, mengingat surah Yasin itu memiliki memiliki ayat yang cukup panjang. Maka dalam hal ini kita akan mencari beberapa ayat saja, ya, dari surah Yasin itu yang di dalamnya mengandung hukum bacaan daripada izhar safawi, ya. Baik, dalam surah Yasin misalnya, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal kuruni annahum ilaihim la yarji'un. Di situ banyak mim mati, ya, bertemu dengan banyak huruf di situ. Nah, di dalam surah Al-Ikhlas kami akan mencontohkan juga di situ, ya, lam yalid wa lam yulad, yaitu mim mati bertemu dengan huruf ya, wa lam yulad, yaitu mim mati bertemu dengan ya juga. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari di situ walam ya, mim mati bertemu dengan huruf ya. Nah, sebenarnya apa sih pengertian daripada, ya, baik, pengertian daripada izhar safawi? Izhar artinya terang, safawi artinya bibir.
Jadi bagaimana kemudian suatu kalimat atau suatu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu terang dan jelas di bibir, ya. Itu kalau secara pengertian harfiahnya. Baik, kita akan lanjut kepada poin yang kedua, yaitu ihfa safawi. Nah, ihfa safawi yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang dimaksud di sini mim begitu, atau mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu huruf ba. Jadi ketika ada mim mati bertemu dengan ba disebut sebagai ihfa safawi. Ihfa yaitu membunyikan atau menyamarkan. Sapawi berarti bibir. Disebut dengan ihfa sapawi sebab makhraj dari huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba adalah pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas. Nah, jadi agak samar pembacaannya. Contoh di dalam Al-Quran, ya, ihfa sapawi dalam Al-Quran, saya di sini menemukan di dalam surah Al-Alaq, yaitu ayat ke-14. Di sini juga ada surat Al-Fil ayat ke-4 juga ada di situ. Ya. Pada surat Al-Alaq ayat 14 misalnya, alam ya'lam bi annallaha yara, yaitu di situ ada huruf mim. Ya, huruf mim mati bertemu dengan huruf ya. Bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Di surat Al-Fil ayat keempat, yaitu tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bi mim mati bertemu dengan huruf ba. Itu salah satu contoh daripada ihfa safawi. Selanjutnya, yaitu poin yang ketiga adalah idgham mimmi. Ya, secara bahasa artinya adalah memasukkan atau melebur. Sedangkan mimmi artinya adalah sesama huruf mim, kembar kalau bahasa sederhananya. Jadi kalau secara istilah pengertian idgham mimmi adalah memasukkan atau meleburkan suara mim sukun, ya, ke huruf mim yang berharokat, baik itu ma atau mi atau mu yang terletak pada setelahnya, sehingga kedua mim tersebut menjadi satu dan bertasdid. Jadi bacaannya itu seolah-olah dibaca tasdid. Nah, contoh idgham mimmi dalam Al-Quran kami contohkan dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim ma, ya, fi qulubihim ma, di situ salah satu contohnya. Selain itu ada pada surat Ali Imran juga ayat ke-10. Innalladzina kafaru lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallah humma di situ ya contohnya. Minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Wa ulaika hum waqudun nar. Situ salah satu contoh di dalam surah surah Ali Imran, yaitu mim mati bertemu dengan huruf mim. Terus pada surah An-Nisa ayat 1 dicontohkan di situ, wa kaifa ta'khuduna wa qad
fadda ba'duhum ila ba' wa akhadna minkum kummai. Nah, kum minkum kum maitsaqan ghaliza. Ghaliza gitu. Kumma di situ contoh bacanya. Minkum maitsaqan ghaliza. Nah, itu sekedar contoh, itu sekedar praktikan daripada bacaan-bacaan izhar safawi, ihfa safawi sama idgham mimi. Nah, adapun kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.